Baik. Allah nabda الآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli an-nar warzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillah, kita senantiasa mengawali perjumpaan kita pada kali ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita, mengumpulkan kita kelak di akhirat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberkahan majelis ilmu agama sekalipun melalui Zoom, mudah-mudahan terus mengalir rahmat khusus yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita terus diberikan semangat yang tinggi dalam meraih ilmu agama. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat penting sekali. Ya, sekalipun mungkin sudah di antara kita sudah pernah mendengar tentang masalah penjelasan terkait nikmat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang mukmin kelak di akhirat, suatu nikmat yang jelas tidak ada bandingannya, suatu nikmat yang tidak akan terputus dan tidak ada batas akhirannya, yaitu Darussalam, yaitu tempat kedamaian atau yang dikenal dengan nama Al-Jannah. Jadi Al-Jannah adalah Darussalam. Al-Jannah itu, surga itu adalah Darussalam, tempat kedamaian dan kenyamanan. Insyaallah kita akan mengawali dengan niat ikhlas tentunya dalam diri kita masing-masing. Karena Rasulullah mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang sesuatu sesuai dengan yang ia niatkan. Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata", apabila penduduk surga itu masuk ke dalam surga, nada munadin, malaikat akan memanggil. Jadi ada yang manggil-manggil, mengatakan, innalakum, sesungguhnya bagi kalian, antahyau, adalah senantiasa kalian hidup. Bagi kalian hidup di dalam surga dengan kehidupan yang abadi. Fala tamutu abada, maka kalian tidak akan mati selama-lamanya. Sehingga kalian tidak pernah mati selama-lamanya. Kalau kita di dunia pasti akan sirna, pasti akan mati. Adapun ketika penduduk surga berada di dalam surga, mereka lan tamutu abada, tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum, dan sesungguhnya bagi kalian, antasihhu, senantiasa kalian sehat.
Sesungguhnya kalian bagi kalian akan senantiasa mendapatkan nikmat, yaitu apa? Bahwa kalian senantiasa dalam kondisi sehat. Fala tasqumu abada, sehingga kalian tidak akan pernah mengalami rasa sakit. Bentar ya. Jadi Rasulullah menyatakan wa innalakum an tasihhu fala tasqumu abada. Dan sesungguhnya bagi kalian apa? Senantiasa sehat. Senantiasa dalam kondisi sehat. Fala tasqumu abada. Maka atau sehingga kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Abadan. Seterusnya tidak akan pernah sakit. Wa innalakum, dan sesungguhnya bagi kalian antashibbu, senantiasa kalian muda, dalam usia muda. Fala tahramu abada, sehingga kalian tidak akan tua renta selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu, dan sesungguhnya bagi kalian antan'amu, senantiasa merasakan nikmat, mendapatkan nikmat, senantiasa ada apa yang diinginkan. Fala tab'asu abada, maka kalian tidak akan pernah mengalami rasa kesulitan dan kekurangan selama-lamanya. Begitulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan iman. Keistimewaan dan kekhususan yang telah Allah persiapkan bagi mereka ini luar biasa. Nikmat yang pertama yang merupakan nikmat umum adalah senantiasa hidup. Dalam surga itu ada dua nikmat, ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Nikmat umum seperti yang dijelaskan melalui hadis yang kita barusan baca. Jadi ini ada antara nikmat umum. Artinya senantiasa semua penduduk surga akan mendapatkan nikmat berupa hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Jadi begitulah orang kalau berpikir kehidupan yang abadi dan kehidupan yang sementara. Ada kehidupan yang selama-lamanya, ada kehidupan yang sementara. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan di surga. Kehidupan yang sesaat adalah kehidupan yang kita rasakan bersama-sama pada sekarang ini. Hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita berupa kesempatan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang dengan nikmat itu kita bisa memperbanyak bekal yang akan kita bawa pada kehidupan setelah kematian. Allah berikan waktu, Allah berikan usia, Allah berikan kesempatan. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu kebanyakan dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat. Tidak hanya sekedar iman, tapi wa amilus shalihat, serta beramal dengan perbuatan yang baik. Orang yang hebat, orang yang kuat, ketika seseorang itu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah orang yang hebat. Dan itulah orang yang mendapatkan nikmat takwa telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Pemberian yang paling indah. Karena tolak ukur seseorang itu mulia atau tidaknya, tinggi derajat atau tidaknya, bukan diukur dari segi nasab. Ketinggian kedudukan dan derajat seseorang bukan diukur dari nasab dan hal-hal yang lain, melainkan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat dalam beramal, artinya ya tidak memperbanyak amal baik, lam yusri' bihi nasabuhu, maka ia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Maka ia tidak akan menjadi tinggi kedudukan dan derajatnya sebab memiliki nasab yang luhur. Tidak. Bahkan dalam hadisnya yang lain Rasulullah mengatakan apa? La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwallah, illa bittaqwa. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih bagi seorang Arab bagi atas orang non-Arab kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Allah menyatakan langsung, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dan paling agung menurut Allah, bukan menurut manusia. Indallah, menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beramallah sebanyak mungkin selama masih diberikan kehidupan. Karena kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Sementara kita hidup di dunia adalah dengan kehidupan yang sementara. Kehidupan yang seterusnya dan tidak ada batasnya adalah kehidupan di dalam surga. Begitulah Rasulullah mengatakan, innalakum antahyau fala tamutu abada. Sesungguhnya bagi kalian akan senantiasa hidup di dalam surga. Fala tamutu abada. Sehingga kalian tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Dan sesungguhnya bagi kalian di dalam surga senantiasa sehat, kondisi tidak sakit. Fala tasqamu abada, maka tidak akan sakit selama-lamanya. Orang yang senantiasa menjaga fisiknya, menjaga tubuhnya, pasti akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cobaan itulah seseorang berupa penyakit atau yang lain akan semakin tinggi derajatnya apabila dihadapi dengan penuh kesabaran. Jadi seseorang ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa bala, ujian, sakit katakan, itu bisa mengangkat derajatnya karena ketika tidak punya dosa, atau karena punya dosa maka dia terhapus dosanya gara-gara penyakit. Jangankan penyakit yang menimpa tubuh kita berupa sakit misalnya. Sesuatu yang lebih ringan daripada itu bisa melebur dosa. Apa kata Rasulullah? Andai kata kalian seandainya tertusuk duri, bagaimana orang itu merasakan sakit yang diderita dan yang diderita saat mengalami tertusuk duri kakinya atau tangannya, pasti merasakan sakit. Jika sakit yang seperti itu saja bisa melebur dosa, bisa menghapus dosa, maka musibah yang lebih dari itu maka bisa diperkirakan juga lebih bisa menghapus dosanya. Jadi jangan meremehkan yang namanya kebaikan. Jangan pernah meremehkan ketaatan. Dengan kebaikannya sekalipun zahirnya itu
sesuatu yang kecil bisa-bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pahalanya dilipat gandakan. Karena kita tidak tahu amal baik dan amal ketaatan yang manakah yang diterima dan menyebabkan terbebasnya kita dari neraka, dan amal manakah dan amal perbuatan baik yang mana yang dapat mengangkat derajat kita. Kita tidak tahu. Seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang itu hanya dengan belajar ilmu agama seperti ini satu malam semuanya dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja orang itu terhapus dosanya karena bantu teman. Kita tidak tahu amal perbuatan baik yang manakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu mendapatkan nikmat surga, mendapatkan kemudahan dalam melakukan amal perbuatan baik, dimudahkan belajar ilmu agama, dimudahkan berbakti kepada orang tua, dimudahkan berbagai macam ketaatan yang ia lakukan. Itu semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalian tidak masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga begitu Rasulullah. "Wala ana." Saya juga begitu. "Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi." Kecuali atau sehingga Allah Subhanahu wa taala atau kecuali Allah memasukkan saya ke dalam surga sebab anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya yang mukmin ke dalam surga. Itu apa? Birahmati, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar apa itu rahmat. Sering kita dengar itu rahmat, istilah-istilah yang biasa kita sering dengar gitu. Tapi terkadang sebagian orang itu kurang begitu mendalami berpikir. Sering taufik atau keberkahan, ya kan? Itu kan bahasa Arab semua ya. Mudah-mudahan dapat keberkahan, mudah-mudahan dapat barokah, mudah-mudahan dapat taufik, mudah-mudahan dapat rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah iradatul in'am. Artinya apa? Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat, sebuah nikmat. Apa itu nikmat? Ma hiya ni'mah? Ma ta'rifun ni'mah? Apa itu nikmat? Sering kita mendengar apa itu nikmat? An-ni'matu hiyal minnah. Nikmat adalah al-minnah, ya pemberian. Allah yang memberikan kepada orang mukmin sehingga dia masuk surga. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita menghayati terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan ini semuanya kepada kita, kita akan merasakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi rahmat yang luar biasa rahmat. Dikehendaki seorang mukmin, dikehendaki melakukan ketaatan, dikehendaki diberikan pahala, kelak di akhirat dimasukkan surga, merasakan nikmat selama-lamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengharapkan manfaat sedikit pun dari hambanya. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu tidak memperoleh manfaat dari orang-orang yang melakukan amal soleh yang sebanyak mungkin. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak terkena bahayanya sedikit pun dari orang-orang yang berbuat kejahatan dan kezaliman. Karenanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu merupakan fadlun minallah, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata itu tidak
tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, meminta balasan. Manfaatnya dia yang merasakan manfaat dari suatu kebaikan itu bukan Allah, kita sendiri. Jadi orang yang melakukan kebaikan, balasannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan serta kezaliman juga kembali kepada dirinya sendiri. Dan setiap azab atau siksaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya bukan suatu kezaliman, tapi suatu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut sebuah keadilan? Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik kita dan semua yang kita miliki sejatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu apapun pada miliknya. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau kita kan melakukan sesuatu yang bukan milik kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terkena yang namanya sifat zalim. Kenapa? Karena Allah melakukan itu semuanya pada miliknya. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan terhadap apa yang kita miliki sejatinya. Karena apa yang kita miliki itu hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul, ini milik kita tapi secara majaz. Telinga ini milik kita kan? Telinga ini milik kita kan? Betul, milik kita. Tapi kita tidak boleh menggunakan telinga kecuali seizin pemiliknya. Dapat izin diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang mendengar hal-hal yang diharamkan. Kok digunakan untuk mendengarkan yang diharamkan? Berarti kan tidak sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah, kitalah yang disebut zalim. Kita diberi kaki oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk berjalan ke hal-hal yang boleh digunakan. Kok digunakan untuk bermaksiat? Kita dikatakan zalim. Kenapa? Karena digunakan tidak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang-mentang punya uang banyak ini punya saya, bakar begitu saja. Merusak harta. Buang-buang harta nggak boleh, haram. Nggak boleh, haram. Jadi termasuk hal-hal yang harus diperhatikan adalah makanan-makanan itu atau minuman. Selama itu masih layak untuk dimakan. Jadi kalau sesuatu yang masih bernilai mali ya, kalau sesuatu ini sedikit ke masalah fikih. Kalau sesuatu yang masih bernilai mali ya, sesuatu yang bernilai harta, terus dibuang begitu saja, itu termasuk itlaf. Termasuk itlaf, sesuatu yang haram. Harus hati-hati. Disimpan misalkan. Kalau semacam gelas, ya gelas. Kalau kita mungkin tidak terlalu banyak berpikir bagaimana ketika kita makan dan yang di alat-alat untuk makanan berupa plastik kan, piringnya kan piring plastik, minumannya pun pakai gelas plastik. Itu bagaimana hukumnya kalau seandainya dibuang? Mungkin orang tidak berpikir ke situ, tapi kalau orang-orang yang benar ingin betul-betul mendapat ridho pahala dari setiap apa yang dilakukan, berpikir ke situ. Jadi kata guru kita bahwasannya selama itu tidak bernilai qimah maliyah, selama tidak bernilai harta, itu seandainya dibuang itu tidak haram, tidak bermaksiat. Tapi kalau seandainya sesuatu yang dibuang itu adalah masih ada qimah maliyah, ada nilai hartanya dan masih layak, bukan sudah busuk ya. Kalau sudah nasinya basi, nasi basi dibuang misalkan, ya dibuang ya nggak apa-apa karena sudah basi, tidak layak dimakan, bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan hal seperti ini. Termasuk yang harus diperhatikan juga apa? Pemberian anak kecil. Pemberian anak kecil.
Ini mungkin banyak orang tua yang tidak memperhatikan masalah hal yang seperti ini. Memberi sesuatu, hibah, beri sesuatu. Itu di antara syaratnya orang yang ngasih itu adalah harus baligh. Harus baligh. Jadi kalau dikasih sesuatu oleh anak kecil misalkan, bukan karena mewakili orang tuanya ya, bukan disuruh orang tuanya, enggak, ini ngasih sesuatu. Itu apa katanya dalam hukum fikih? Tidak sah. Jadi harus hati-hati. Cuma saya menjelaskan seperti ini untuk belajar diri kita sendiri dan juga apa? Untuk berhati-hati. Karena kehati-hatian dalam agama itu jauh lebih penting daripada kehati-hatian urusan dunia. Banyak sekali orang itu kalau dalam urusan dunia berhati-hati, tapi kalau dalam urusan yang menyangkut keselamatan kita kelak di akhirat jarang seperti itu. Harus hati-hati. Ya, makan saja harus hati-hati. Jangan sampai ini, takut ada racunnya, ya kan? Kalau sudah kadaluarsa takut nanti orangnya penyakitan misalkan. Dijaga, fisiknya dijaga, kan? Semuanya dijaga. Sesuatu yang lebih penting daripada itu menjaga tentang kehalalan itu sendiri. Makanan itu sendiri dijaga. Apakah itu dari makanan yang halal, makanan yang haram. Karena kita ini hidup di zaman di mana sudah banyak perkara mungkar yang menyebar di mana-mana. Empat 40 orang. Dan si fulan. Ketika mereka baca 40 orang dan setiap orang membaca satu kali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh dari penyakitnya. Nah, sekarang kadang kita yang nggak tahu di tempatnya kalian masing-masing. Kadang ngaji beberapa orang, tapi jarang yang bisa merasakan mereka mendapatkan kesembuhan seperti itu. Padahal Al-Quran adalah tempatnya obat. Al-Quran adalah tempatnya obat. Jadi, kenapa alasannya? Kok bisa kalau orang-orang dulu itu doanya mujarrab, doanya cepat terkabulkan? Karena orang-orang dulu itu biasanya benar-benar menjaga dari segi makanan, dari segi harta, dari semua sudut. Mereka betul-betul menjaga. Makanya Rasulullah, jika seseorang itu makanannya perkara haram, pakaiannya pun dari perkara haram, bagaimana mungkin doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau makanannya dari perkara haram, pakaian juga dari perkara haram, bagaimana bisa diterima doanya? Bagaimana bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kehati-hatian dalam hal yang menyangkut tentang keselamatan kita kelak di akhirat itu jauh lebih penting daripada keselamatan yang sementara, yaitu di dunia. Jadi orang yang memperhatikan fisiknya, dirawat, apakah ada yang lebih penting dipikirkan, yaitu keselamatan dirinya dari neraka, dari api neraka. Jadi bahwasannya kesehatan itu memang adalah suatu nikmat, harus kita jaga, sehingga dengan kenikmatan berupa kesehatan itu bisa lancar dalam melakukan berbagai macam amal ketaatan. Di antaranya kita dengan sehat itu bisa belajar, bisa. Jadi seseorang itu jika berharap akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati, berharaplah ketika ia masuk surga. Kalau sekarang jangan berharap hidup seterusnya. Ketika seseorang ingin sehat terus dan tidak ingin sakit, ya di dalam surga tempatnya. Dan ketika seseorang ingin selalu muda, maka jangan berharap di dunia, tapi yang akan selalu muda itu ada di dalam surga.
Nah, kemudian Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwasanya perumpamaan orang yang paling akhir masuk surga yaitu akan mendapatkan seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Dan 10 kali lipatnya. Jadi orang yang paling terakhir masuk surga akan mendapatkan tempat di surga yang luas tempatnya itu seluas dunia ini dan 10 kali lipatnya, itu minimal. Itu paling sedikit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan lain, sedikit yang akan diraih dan diperoleh oleh penduduk surga yang akan melayani pelayannya itu paling sedikit adalah asyaratu alaf, 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Mereka terus mengitari mereka, mengelilingi mereka, para penduduk surga, untuk melayani mereka. Mereka itu bukan manusia, mereka itu bukan jin, bukan malaikat, bukan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, hal musyammirun lil jannah, apakah ada yang siap untuk masuk surga di antara kalian? Fa innal jannata la khatara laha, karena sesungguhnya surga itu tidak ada bandingannya. La mithlalah, tidak ada persamaannya. Jangan disamakan. Kalau kalian pergi ke suatu gedung yang paling besar di Jakarta, misalkan, itu masih ada persamaannya gedung di tempat-tempat lain. Di Amerika atau di mana. Gitu. Kalau kalian pergi ke Masjid Istiqlal, tahu bagaimana besarnya Masjid Istiqlal. Masih bisa tertanding oleh masjid-masjid yang lain di negara-negara lain. Masih tertandingi. Tapi kalau bangunan, kenikmatan, kehidupan, kelezatan dan kenikmatan serta kenyamanan yang tidak ada bandingannya di dalam surga. Di dalam surga. Karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga, dan mudah-mudahan kita semuanya juga tidak hanya sebatas berkumpul di dunia, tapi juga berkumpul di akhirat bersama Nabi kita, kekasih kita, dengan selamat, dengan tanpa sedikit pun merasakan siksa neraka. Dan mudah-mudahan ketika kita melewati sirat, jembatan, kita termasuk orang-orang yang cepat nyampe ke dalam surga, secepat kedipan mata. Jadi orang yang ketika lewat di sirat itu macam-macam. Ketika orang lewat di jembatan untuk menuju surga itu macam-macam. Ada yang terbang, ada yang merangkak, ada yang lari, macam-macam. Ada bahkan dari saking cepatnya lebih cepat daripada kedipan mata. Karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita apa yang kita inginkan tentang urusan akhirat terutama, dan juga urusan dunia, dipermudah rezeki kita untuk kebutuhan kelancaran ibadah kita kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas. Jadi ini sengaja saya tidak terlalu banyak ke kitab, tapi banyak hal yang kita ambil agar kita senantiasa semangat dalam belajar, karena orang yang belajar dipermudah oleh Allah untuk menuju surga. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sebelum saya tutup. Baik, untuk minggu depan sepertinya tidak bisa. Saya kabarkan dari sekarang. Wallahu alam, apakah nanti bisa ditunda? Baik. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.